14. 14 itu dengan UAS. Jadi harapannya di pertemuan ke-13 kita sudah istilahnya tugas besarnya itu sudah dikumpulkan. Ini Mas Nurhuda izin sakit ya, masih ada tindakan operasi hingga jadwalnya dimajukan. Mungkin teman-teman yang lain kelompoknya sudah ada ya? Sudah ada belum ya? Belum ya? Ya, silakan Mbak Alin. Hmm. Oh ya, sudah ada nih, kelompoknya sudah ada ya, yang di itu ya, di grup ya. Ada 15 kelompok. Ya, 15 kelompok. Ini harapannya maksimal kan, kalau ini pertemuan ke-11, berarti kan 2 minggu lagi. Harapan saya itu pertemuan ke-13 sudah siap presentasi. Ya, pertemuan ke-13 itu tugasnya sudah dikumpulkan dan saya sudah bisa menilai siapa yang maju presentasinya gitu ya. Karena kelompoknya kan 15 ini, nggak mungkin bisa maju semua. Mungkin ya, Mbak Alin bisa bantu Mas Nurhuda ya. Ya, karena Mas Nurhuda kalau nggak salah ini masih sakit, kemarin izin operasi gitu. Nanti biar dibantu Mbak Alin ya. Minggu depan ya, saya bisa minta judulnya ya dari kelompok-kelompok ini ya. Hmm. Kelompoknya sudah ada itu 15 kelompok. Kemudian harapannya nanti di-share di grup saja Mbak Alin dan Mas Nurhuda untuk, maksud saya, minggu depan sudah ada judul, berarti minggu depan kan pertemuan ke-12. Kemudian pertemuan ke-13 itu sudah maju. Harapan saya kemarin itu hari ini sudah ada judul-judulnya. Nah, kan nanti tinggal apa kumpul kelompoknya ya, koordinasi kelompoknya lah. Nanti membuat tema sesuai dengan judulnya. Jadi ada waktu 2 minggu harapan saya. Tapi karena mungkin Mas Komte masih sakit, belum bisa koordinasi ya. Nanti saya titip Mbak Alin, minggu depan saya minta nama-nama judulnya dari kelompok yang sudah ada. Itu ya. Oke, saya lanjutkan saja. Jadi di sini ya kita akan mencoba membuat suatu kasus dalam dalam kejadian yang ada di sekitar kita lah ya. Ya, misalkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, misalkan untuk mengambil keputusan ya, suatu kejadian, suatu permasalahan, kita bisa memanfaatkan fasi logik, salah satunya dengan menggunakan tool MATLAB. Jadi kejadiannya atau kasusnya akan seperti ini, saya contohkan saja. Ada bentar ya, perusahaan kontraktor listrik ya, kontraktor listrik yang mendapatkan pesanan pekerjaan instalasi misalkan seperti itu ya. Kemudian oleh usernya akan memberikan bonus ya, bonus tambahan untuk teknisinya.
apabila untuk kan pelanggan tuh apabila pekerjaannya memuaskan ya, dia akan istilahnya lomo ya, istilahnya akan bermurah hati memberikan semacam tips lah, semacam bonus seperti itu. Kriterianya ada dua ya, kriteria dari pekerjaan dari teknisinya, yaitu misalkan kecepatannya, ya kriterianya ada dua, dan hasil pekerjaannya apa, kerapian lah ya, kerapian pekerjaannya. Masukannya ini ada dua ya tadi, kecepatan dan kerapian. Dikasih aja. Ya. Kemudian bonus diberikan apabila kriteria kecepatan dan kerapiannya terpenuhi. Jadi kan bonusnya tuh belum tentu ya, belum berapa yang diberikan belum tahu juga ya. Berarti ini kita bicara tentang ke abu-abu tadi, tentang kabut ya, tentang hal yang belum pasti. Nah, di sini akan kita berikan contoh untuk simulasikan pengambilan keputusan, misalkan bonusnya akan diberikan ketika kecepatannya pekerjaannya cepat ya, kerapiannya baik, ya tentu bonusnya akan banyak. Misalnya kerapiannya sedang, kecepatannya lambat, ya pekerjaannya seharusnya selesai dalam 1 minggu, ini bisa sampai 1 bulan, nah itu kan lambat ya. Ya itu bonusnya akan berapa atau enggak dapat bonus, ya itu atau itu akan menjadi suatu pertimbangan sesuatunya. Hal tersebut ya masukan dari dua kriteria itu. Jadi kriteria kedua itu juga ada dipengaruhi oleh beberapa eh, himpunan atau membership function di dalam kriteria tersebut. Oke ya. Ini contoh kasus saja ya untuk ilustrasi saja. Sekarang kita akan lanjut ke MATLAB-nya. Ya, sudah muncul ya. Ya, kita panggil fungsi MATLAB spasi. Windows fasihnya kelihatan enggak? Di sini muncul jendela fasih di MATLAB-nya. Mungkin saya ulangi dulu ya. Bentar ya. Ya, ini ya. Oke. Ya, ini adalah tadi inputannya. Inputannya ada berapa kriteria tadi? Dua, Pak. Ada dua ya, yaitu kerapian dan kecepatan. Di sini kita akan menambahkan masukannya ya. Ya, masukannya kita tambahkan jadi dua. Input satu, input dua. Kemudian ini inferensinya, analisanya, dan outputnya adalah hasilnya nanti. Nanti bonusnya seperti apa? Pertama kita beri keterangan dulu. Yang pertama adalah kecepatan. Yang kedua adalah kerapian. Ya, jangan outputnya tadi adalah kecepatan dan kerapian ini menentukan bonus. Nah, ya, bonus
pekerjaan yang akan dilakukan. Oke. Ya, bisa diilustrasikan ya. Kemudian tadi pada bidang kecepatan ya, kita akan menambahkan fungsinya. Ya, oke, kelihatan belum? Nah, stop dulu aja. Ya, ini membership function editornya. Ini ada ini ya. Pertama, kita tentukan dulu membership function. Membership function itu kan seperti himpunan ya, kumpulan-kumpulan himpunan yang beranggotakan membership dari fungsi anggota himpunan tersebut. Misalkan membership function yang pertama, ya untuk kecepatan ya membership function yang pertama adalah lambat atau pelan ya, lambat. Ya ini berubah lambat, yang tengah-tengah sedang, dan ini sedang ya. Yang ketiga adalah yang paling tinggi, yaitu yang cepat. Pekerjaannya cepat. Itu ya. Dan ringnya ini adalah displaynya yang ditampilkan berapa. Ya, misalkan biar jelas kita tampilkan ringnya antara 0 sampai 10 gitu ya. Ya, 0 sampai 10. Ini. Pada membership kriteria input kecepatan ada 3 membership ya. Membership pertama adalah lambat, membership yang kedua adalah sedang, membership ketiga adalah cepat ya. Membershipnya itu ada 3 pada kriteria input kecepatan ya, seperti itu. Ya, ini ada input kecepatan, kemudian kita masuk di input yang kedua, yaitu kerapian. Kira-kira membership-nya dikasih apa nih untuk kerapian? Kasih berapa ya kriterianya ya? Membership-nya judulnya apa? Misalkan kerapian itu apa? Poinnya. Silakan yang punya usul. Kriteria. Kriteria input dari masukan. Kira-kira membership yang cocok apa untuk kriteria input dari kerapian ini. Membership function tadi adalah himpunan yang beranggotakan fungsi dari himpunan di kriteria itu ya.
Kira-kira aja apa nih? Kalau tadi kan kecepatan ya, lambat, sedang, cepat, ya penilaiannya seperti itulah ya. Himpunan penilaian seperti lambat, sedang, cepat. Kalau kerapian, kira-kira apa yang cocok? Mungkin berantakan, Pak. Ya, berantakan, sama lagi. Ya mungkin yang ya apa? Ya, terus apa lagi? Mungkin yang aja ya. Kita samakan aja ya. Oh, kerapiannya tadi yang berantakan kata Mas Fajar ya. Oh, berantakan kita masukkan dalam kerapiannya buruk gitu ya. Apa? Kurang bagus ya. Baik, buruk, kurang. Ya, bisa. Baik, kurang, kerapiannya baik, sama apa ya? Yang tengah-tengah apa ini? Ya, cukup gitu ya. Sedang. Sedang boleh. Sedang. Adila ya. Sedang. Gitu ya. Hmm. Nah, ada 3 membershipnya. Kurang rapi, kerapiannya sedang, dan kerapiannya baik. Ya, ini membership function itu kan saya sampaikan kemarin jenisnya macam-macam ya. Ada yang apa? Linear naik, linear turun, ada yang segitiga ya. Segitiga kan ini nih. Yang tengah itu segitiga. Ya, membership function jenisnya adalah segitiga. Nah, di sini tipenya ini adalah kita bisa pilih tipenya dari membership function triangle atau Gaussian. Nah, kalau Gaussian di sigmoid ya kemarin ya. Ini Gaussian. Atau ini. Nah, jadi ini masing-masing juga apa ada keuntungan dan kekurangannya. Kita contohkan yang paling sering dipakai dan lebih mudah kita menginterpretasikannya ya. Membership function sedang itu adalah di tengah. Ya, ringnya disamakan dulu antara input kecepatan dan input kerapian. Pada nilai sedang, misalkan kita tarik aja, biar sama lah ya. 3, ini bisa diubah-ubah ya. Ya, ini misalkan nih, tarik aja ke 5. Jadi memang kita sepakatnya berapa, jenisnya ini kita atur-atur, bisa kita atur-atur. Ya, grafiknya seperti ini atau seperti yang lain, bebas saja. Oke, ini bisa saya kembalikan lagi. Nah, ini kan nanti perubahan nilai ini bisa mempengaruhi apa fungsi dari membership function tersebut. Itu ya. Mana ada persamaannya itu apabila triangle itu persamaan membership functionnya apa? Apabila linear naik apa ya, linear turun seperti apa itu ya. Kurang, sedang, baik membership functionnya. Oke, sudah ada ya kecepatan, kerapian. Nah, sekarang bonusnya nih. Sekarang kita ngitung bonusnya.
Ya, bonusnya boleh kita setting dulu juga ya. Misalkan 30 lah. Ya. Nah, kalau bonus kira-kira apa nih membership function-nya? Reza izin dia. Oke, Mas Reza silakan sholat dulu. Untuk membership function bonus, kira-kira untuk kriteria output bonus, kira-kira membership function-nya apa yang cocok? Oke, ya boleh ya. Rendah, berarti bonusnya dikit. Sedang dan tinggi. Oke ya, kita rubah ya. Tadi dari Mbak Alin. Sedang, rendah ya. Rendah, nanti kan berubah nih. Ya, membership function yang kedua adalah sedang. Ini nanti berubah ya. Dan tinggi. Ya, membership function dari output berupa bonus. Rendah, sedang, dan tinggi. Ya, kita sudah dapat berarti ya. Ini kita atur-atur aja lah. Seperti tadi ya. Oh, ini di tengah. Sebaiknya ya, sebaiknya masukkan jenisnya sama dengan output membership function-nya. Ini kan triangle semua nih, ya kita pakai triangle aja. Supaya memudahkan analisanya. Itu ya. Sudah ada kecepatan ya dengan membership lambat, sedang dan cepat. Dan kerapian membershipnya kurang rapi, kerapiannya sedang dan kerapiannya baik. Inputnya sudah ada dua, kecepatan dan kerapian. Outputnya ini adalah ini, bonus. Outputnya bonus. Bisa jadi bonusnya rendah apabila kecepatannya lambat, kerapiannya juga tidak bagus ya seperti itu. Ini sangat berpengaruh nanti. Ya, ada sedang, ada tinggi. Yaitu pengaruhnya nanti adalah pada aturannya. Nah, lagi ya. Ya, ya di sini adalah inference-nya ya. Inference fasi input sistem. Dalam hal ini kita menggunakan fasi model Pamdani. Inferensi di sini akan ditentukan oleh aturan-aturan atau oleh rule-rule ya yang akan menganalisa masukan ini menjadi output. Jadi tadi infernya di sini akan dipengaruhi oleh rule-rule, akan dipengaruhi oleh aturan-aturan yang menganalisa masukan dan menghasilkan output. Ya, ada rule, ada aturan yang berpengaruh pada prosesnya. Oke ya, nah, sudah ingat ya, nanti kan ini kan adalah proses fasi inference system, ya itu ya tuh yang proses fasi yang kita tahu adalah input, kemudian kita ubah menjadi fasifikasi ya di sini. Ini adalah proses fasifikasi tadi, mengubah nilai tegas menjadi nilai fasi, yaitu nilai-nilai yang ada membership function-nya. Gitu ya. Itu proses fasifikasi. Kemudian dianalisa di inference system. Nah, dari situ output-nya akan menentukan bonusnya berapa sih yang akan didapatkan dari masukannya itu. Gitu ya. Ya, ini prosesnya sudah ada input 2,
upload-nya 1, kemudian yang kita butuhkan adalah rule atau aturannya. Ya, oke, sebentar ya. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu.
Oke, ya. Lanjut ya, ini nanti ajarnya sudah kita dengarkan. Nanti saya ulangi, ada 2 input, kemudian proses analisa, inference, dan output, ya, bonus. Sekarang kita akan menentukan rule-nya, ya, rule-nya, edit rule. Ya, mungkin nggak kelihatan ya, bentar, saya rule editor. Ya, sudah muncul ya. Ini adalah rule editor yang akan kita buat. Tadi dengan masukan kecepatan, masukan kedua adalah kerapian. Oke, ada 2 masukan, kecepatan dan kerapian menghasilkan bonusnya sebagai output ya, if, and, then. Ya, ini fungsi koneksinya bisa and, bisa or, atau ubah-ubah bisa. Ya, ini diubah-ubah bisa. Misalkan ya, jika kecepatannya lambat, kerapiannya juga kurang, maka bonusnya rendah. Gitu ya. Add rule. Ya. If kecepatannya is lambat and kerapiannya kurang, then bonusnya adalah rendah. Itu rule yang pertama. Sebenarnya rule-nya bisa banyak ya. 3 kali 3 bisa 9 atau berapa lah ya. Bisa kurang dari itu. Tapi kita ini cobanya yang 3 kali aja. Supaya mudah ya. Supaya cepat nih. Oh, rule yang kedua adalah jika kecepatannya sedang dan kerapiannya sedang, maka bonusnya juga sedang. Itu ya misalkan. Ya. Yang ketiga, kecepatannya cepat selesai. Waktu order langsung datang. Berapa jam datang. Langsung selesai ya. Kayak PLN loh, panggilan apa? 123 itu ya. Nah, itu panggil datang 2 jam teko. Kecepatannya cepat, kerapiannya juga baik, maka bonusnya tinggi. Add rule. Ya, ada 3, misalkan seperti itu. Kecepatan lambat, kerapian juga kurang, maka bonusnya kecil atau rendah. Kecepatannya sedang, kerapiannya juga sedang, bonusnya juga sedang. Kecepatannya cepat, kerapiannya juga baik, lalu bonusnya adalah tinggi. Itu ya. Oke, ini 3 aja untuk contoh aja. Nah, dari 3 rule itu ya yang kita sepakati akan kita dapatkan rule view-nya akan seperti ini. Ya, ini titik poin dari kecepatannya. Tadi kan poinnya 0 sampai 10 ya. Kerapiannya juga sama. 5. Misalkan kita ubah-ubah aja bisa. Ya, ini kecepatannya pada poin 2,6. Kecepatannya di poin 2,6, kerapiannya 5 aja lah, tengah-tengah. Oh, sebentar. Ini ya, biar kelihatan jelas saja. Nah, ini kan jelas. Kecepatannya 3, poin 14. Ya, ada di membership apa? Lambat ya, sedikit. Kemudian di kecepatan sedangnya juga lebih banyak. Ini derajat degree of membership-nya. Itu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Ya, itu dulu. Lanjut aja. Jadi ada misalkan kecepatan 3,14. Itu dia membership lambat dan sedang misalkan. Tapi derajat anggotanya beda. Untuk
yang lambat, ya derajat keanggotaannya kecil. Untuk yang sedang, derajat keanggotaannya adalah lebih tinggi. Ya. Kita add kan, kita jumlahkan. Di sini perapiannya, wow, ketemu di sini, ya, poinnya di sini. Nah, ini nilainya adalah sini. Oh, berarti kecepatan 3,14 dan kerapiannya 5, outputnya adalah, bonusnya adalah sedang. Itu ya. Sedang dengan nilai 14,9. Atau tengah-tengah nih 15 nih. Itu ya. Ini juga nanti nilainya berubah. Ini loh ya. Kalau kita geser-geser nilainya nih, nanti bonusnya juga akan nilainya, skornya berubah. Gitu ya. Ini nanti akan pengaruh pada outputnya. Oh, ternyata kecepatannya rendah, perapiannya tinggi, tetap tidak bisa ngangkat nih. Nanti kita atur aja. Nah, ya kita atur ya, bisa muncul seperti itu. Ya. Oh, sebentar. Nggak kelihatan ya? Nggak gerak. Hmm. Kalau ini gerak ada di tempat kanan gerak. Saya ubah-ubah nilainya ini, kerapian dan oh, oke. Oke, kalian gerak ya. Ya, misalkan inilah, saya ulangi ya. Kecepatannya ada di poin 7. Ya, 7 itu membership function-nya masuk di sedang dan cepat ya. Tetapi derajatnya lebih tinggi yang sedang pada poin 7,08 ini. Itu ya. Anda lihat di grafik membership function input kecepatan. Input kerapian, misalkan dia di poin ke skornya 5,1, ada di tengah-tengah nih. Nah, pakainya kita kan tadi pakai N, ya, N dikalikan, hasilnya akan seperti ini. Karena ini fungsinya fungsi N. Nah, setelah kita nilainya adalah 15,1 itu. Adanya di tengah-tengah. Ya, ini nilai crispy-nya nih. Kalau kita ubah-ubah, nilainya juga berubah. Seperti itu ya. Nah, ini dia masih membership, bonusnya sedang, tapi poinnya lebih tinggi. Seperti itulah. Yang bisa kita ubah adalah masukannya ini. Nah, ini kalau ini kerapian tinggi, kecepatannya juga tinggi, bonusnya juga semakin besar. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami enggak? Jadi eh, harapan saya, tugas besarnya itu nanti juga Anda simulasikan seperti ini. Anda nanti presentasi, Anda buat simulasi ya, pakai MATLAB, pakai Simulink boleh, atau pakai Proteus boleh, ataupun tool yang Anda gunakan, yang Anda kuasai. Ya. Anda tinggal, oh kasusnya apa, nah kalau bisa Anda bikin artikelnya, sedikit saja, 6 halaman atau berapa, nanti Anda presentasikan, ya yang poin yang penting ada simulasinya, seperti ini, pakai MATLAB boleh, pakai Simulink, pakai apa, media apapun lah, RStudio boleh, ataupun apapun yang Anda kuasai. Silahkan, Anda tinggal presentasi, Anda implementasikan, temanya kan sistem paket di sekitar kita menggunakan sistem paket dan kita
hasilkan solusi menggunakan sistem pakar itu terhadap masalah-masalah yang Anda angkat. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, Mbak Alin. Iya. Ya, bebas saja. Ya, saya batasi 6 halaman saja. Nggak usah banyak-banyak. 6 halaman di MS Word ya. Nah, kemudian ada buat presentasinya, PPT-nya. Kalau ada simulasinya, ada di pakai MATLAB, pakai apapun ya itu, tentu itu poin lebih buat kelompoknya. Itu ya, nanti coba besok ya, saya upload dulu di Google Drive ya, karena cukup besar kalau MATLAB. Mungkin Anda pakai aplikasi yang lain, silahkan. Coba nanti bisa saya, kalau sempat saya upload di Google Drive. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang ini kan berarti kita buat simulasinya juga ya, Pak. Itu nanti kok di screenshotkan hasil simulasinya dimasukkan ke PowerPoint dan Word-nya atau bagaimana, Pak? Hasilnya dari simulasinya. Iya, tentunya kalau ada hasil simulasinya lebih bagus. Poin buat kelompoknya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke ya. Minggu depan saya harap judul-judulnya sudah ada. Anda nggak usah aplikasi-aplikasi yang rumit lah ya. Sekitar kita aja masalah-masalah misalkan tambah apa. Mungkin di kantor Anda ada pengaturan apa tegangan tinggi atau bagaimana ya. Monggo silakan dicoba diterapkan sistem pakar itu untuk aplikasi di sekitar kita. Ya kan banyak sekali tuh. Pasti logik udah didapat. Pakai apa? Pohon keputusan juga bisa ya. Forward chaining, backward chaining, monggo silakan. Yang penting nanti sistem pakar itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan. Kira-kira, oh settingannya itu berapa supaya tegangan dan arusnya itu maksimal. Ya, monggo itu contoh-contoh aja. Yang penting nanti bisa diaplikasikan, bisa disimulasikan lebih bagus. Oke ya, saya kira saya cukupkan. Sebelumnya silakan on cam dulu. Saya absen. Ya, saya absenkan dulu. Silakan on cam dulu. Ya, untuk halaman pertama ya, masih ada beberapa yang belum. Tasya, Dwi. Ya, saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman yang kedua. Ya, ada beberapa ya. Mungkin sedang di pekerjaan atau di tempat perjalanan. Monggo nggak apa-apa. Tapi saya minta untuk monitor ya pertemuan-pertemuan kita, materi dan tugas-tugasnya silakan dikerjakan. Itu ya. Oke, sudah saya screenshot 2 halaman. Saya cukupkan sekian ya. Minggu depan saya harap kelompok yang sudah ada itu sudah mengumpulkan judulnya masing-masing. Nanti di-store ke Mbak Alin dan Mas Nur Huda. Gitu ya. Langsung di-share langsung Mbak Alin dan Mas Nur Huda nanti kalau sudah sebelum pertemuan langsung di-share ke grup ya supaya kita bisa baca judul-judulnya semua. Ya.
Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, sama-sama. Nah, Wif ya.